Oke, kita langsung aja bahas salah satu kata yang kayaknya lagi sering banget kita dengar di dunia kerja, burnout. Ini bukan cuma soal capek biasa di akhir minggu loh, fenomena ini tuh jauh lebih dalam. Dan sayangnya, kita sering banget salah menempatkan bebannya. Yuk kita coba kupas tuntas, apa sih burnout itu sebenarnya? Dan kenapa ini lebih soal sistem kerja yang rusak, bukan soal pribadi orangnya yang lemah? Kamu pernah nggak sih ngerasa bener-bener terkuras abis karena kerjaan? Fisik capek, mental juga. Terus di saat yang sama, ada suara kecil di kepala yang bisik-bisik, "Duh, jangan-jangan aku emang nggak sekuat itu." Atau, "Harusnya aku bisa lebih baik deh." Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan ini tuh umum banget. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai nyalahin diri sendiri kayak gitu? Jawabannya adalah, karena selama ini, narasi atau cara kita ngomongin burnout itu selalu fokus ke individunya. Seolah-olah ini tuh masalah personal yang, ya harus kita beresin sendiri-sendiri. Kita pasti sering banget dengar alasan-alasan kayak gini kan? Ah, dia burnout karena nggak pinter ngatur waktu aja. Atau yang lebih parah, mentalnya aja yang lembek. Coba deh perhatiin polanya. Semua tuduhan ini nunjuk ke satu arah, individu. Fokusnya selalu ke apa yang dianggap kurang dari diri seseorang, bukan ke lingkungannya yang mungkin beracun. Tapi, gimana kalau selama ini cara kita mandang masalah ini yang justru salah kaprah? Yuk, kita coba geser sedikit perspektif kita. Kita lihat apa kata para ahli dan organisasi kesehatan dunia. Disinilah, biasanya, pemahaman kita soal burnout bakal berubah total. Nah, ini dia bagian yang penting banget. Menurut Christina Maslah, salah satu peneliti pertama soal ini, burnout itu bukan sekedar rasa capek. Ini adalah sebuah sindrom yang punya 3 ciri yang jelas. Pertama, kelelahan emosional. Rasanya tuh kayak baterai kamu benar-benar habis, kosong. Kedua, depersonalisasi. Kamu mulai sinis, jaga jarak sama kerjaan dan teman kantor. Dan yang ketiga, penurunan prestasi pribadi. Kamu mulai merasa nggak kompeten atau nggak efektif lagi sama kerjaanmu. Jadi ini spesifik dan bisa diukur, bukan cuma perasaan aja. Dan ini nih penegasannya, langsung dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia bilang dengan sangat jelas, burnout adalah fenomena pekerjaan. Ini penting banget artinya. Burnout itu bukan penyakit medis yang kamu idap kayak flu. Ini adalah respons wajar dari tubuh dan pikiran kita terhadap lingkungan kerja yang nggak sehat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi akarnya itu di tempat kerja, bukan di dalam diri kita. Oke, jadi kalau kita udah setuju nih akarnya di lingkungan kerja, lingkungan yang kayak gimana sih yang bisa memicu burnout? Apalagi kalau kita lihat di konteks Indonesia. Seringkali jawabannya itu ngumpet di dalam budaya kerja yang kita anggap normal setiap hari. Di slide ini kita bisa lihat betapa tipisnya garis antara dedikasi yang sehat sama eksploitasi diri. Di banyak kantor, lembur sampai malam itu dianggap bukti loyalitas loh. Bukan dianggap sebagai tanda kalau beban kerjanya nggak realistis. Semangat kita buat kerja pelan-pelan digeser jadi tuntutan buat selalu standby, bahkan sampai harus ngorbanin waktu istirahat dan kehidupan pribadi. Dan di balik itu semua, ada satu ideologi yang berbahaya. Harus kuat, atau yang kerennya disebut toxic productivity. Ini keyakinan kalau nilai diri kita itu sama dengan seberapa produktif kita. Budaya ini bikin kita jadi segan buat bilang capek atau butuh bantuan karena takut dianggap lemah. Akhirnya, kita terbiasa ngabaikan sinyal bahaya dari tubuh, sampai akhirnya tubuh kita sendiri yang maksa kita buat berhenti. Oke, selain budaya kerja secara umum, ada juga masalah-masalah yang lebih spesifik lagi yang ada di dalam struktur perusahaannya. Yuk kita lihat gimana sebuah perusahaan, bahkan mungkin tanpa niat jahat, bisa menciptakan lingkungan yang jadi ladang subur buat burnout. Salah satu faktor terbesarnya adalah minimnya rasa aman secara psikologis. Bayangin siklus ini ya, seorang karyawan bikin kesalahan wajar, responsnya malah dihukum atau dipermalukan di depan umum. Efeknya apa? Lain kali dia bakal takut buat jujur, takut mencoba hal baru, takut ngasih masukan. Energi yang dipakai buat terus waspada dan menekan perasaan ini, itu besar banget dan jadi jalan tol menuju kelelahan mental. Terus ada lagi yang namanya beban emosional atau emotional labor. Ini tuh kerjaan tapi nggak kelihatan. Coba bayangin seorang perawat yang harus selalu kelihatan sabar dan empati, atau teman-teman di customer service yang harus selalu ramah meskipun lagi dimaki-maki. Beban untuk terus-terusan mengelola emosi biar sesuai tuntutan pekerjaan, ini nguras energi banget. Tapi seringnya nggak dianggap sebagai bagian dari kerjaan itu sendiri. Jadi, kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, budaya kerja yang gila-gilaan, nggak adanya rasa aman, plus beban emosional yang nggak diakui, gambaran besarnya jadi jelas banget kan?
Dan ini bukan cuma soal perasaan karyawan loh, dampak burnout itu nyata dan bisa diukur buat perusahaan. Data dari banyak sumber, kayak Gallup misalnya, itu konsisten nunjukin kalau di tempat kerja yang tingkat burnout-nya tinggi, karyawan yang keluar masuk itu banyak banget, sementara produktivitas dan semangat kerja malah anjlok. Jadi ini tuh masalah bisnis yang serius. Inilah inti dari semua obrolan kita. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Masalahnya bukan lagi soal manajemen waktumu jelek, tapi mungkin lebih ke budaya kerjanya yang eksploitatif. Bukan tentang mentalmu lemah, tapi tentang lingkungan yang gak aman secara psikologis. Menggeser cara pandang ini adalah langkah pertama untuk nemuin solusi yang beneran nampol. Soalnya, kalau kita cuma fokus ke solusi individu, misalnya nyuruh orang ikut kelas manajemen stres, tapi lingkungannya nggak diubah, kita tuh nggak nyelesain akar masalahnya. Itu sama aja kayak kita ngasih payung kecil di tengah badai, bukannya bangun tempat perlindungan yang kokoh. Kita cuma ngurusin gejalanya, bukan badainya itu sendiri. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Mungkin pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sekarang bukan lagi, kenapa ya banyak orang yang burnout, tapi lebih ke, kenapa sistem kerja yang kita ciptakan ini menuntut sesuatu yang bahkan melampaui batas wajar seorang manusia? Ini pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bersama demi masa depan dunia kerja yang lebih manusiawi.